Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, kasih-Mu Tuhan mulia, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Demikian kami menghayati kasih-Mu Tuhan. Begitu dalam dan luas, tak terhingga, tak terhitung oleh pikiran kami. Beberapa hari kami merenungkan kasih-Mu itu, makin kami diteguhkan di dalamnya. Demikian juga hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan kembali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih membahas tentang karakter-karakter kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Saya baca sekali lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, kita sudah membahas kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu atau tidak iri, kasih itu tidak suka memegahkan diri atau membual, dan kasih itu tidak sombong. Hari ini kita akan membahas lebih dalam kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, kata tidak sopan memakai kata aslinya askemoneo, yang diterjemahkan sebenarnya tidak saja tidak sopan, tapi kasar, tapi juga diterjemahkan tidak senonoh. Jadi ternyata artinya sedikit lebih luas ya. Tidak hanya tidak sopan, tetapi juga kasar dan juga perbuatan yang tidak senonoh. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan masalah dosa seksual. Kalau diaplikasikan secara sederhana, orang yang mengasihi, dia tidak kasar, baik perkataan, sikap, dan perbuatannya. Dia juga tidak melakukan tindakan yang tidak sopan atau tidak senonoh, dalam artian tidak melecehkan secara seksual. Kita tahu di pasal-pasal sebelumnya beberapa tindakan jemaat Korintus masuk dalam kategori pelanggaran terhadap karakter kasih ini, terutama juga secara perkataan yang kasar, merendahkan, melecehkan orang lain, tetapi juga masalah pelecehan seksual atau hal-hal yang tidak senonoh. Di pasal 5 ayat 1 ada yang kawin dengan istri ayahnya. Di pasal 11 masalah timbul karena ada perempuan yang berpenampilan tidak tepat dan berperilaku yang tidak pantas di depan umum waktu mereka datang ibadah. Apakah mungkin bajunya tidak sesuai dan sebagainya. Juga adanya orang-orang yang merendahkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang awam. Hal itu semua bertabrakan dengan kasih. Kasih selalu menginginkan hal-hal yang terhormat dan indah bagi orang lain, bukan kehinaan dan bukan ketidaksenonohan. Tidak sulit mengetahui beberapa relevan karakteristik ini bagi situasi modern saat ini, terutama yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak muda, pemuda kita, sebagaimana seringkali di zaman modern banyak yang menganggap hubungan seks di luar pernikahan sebagai bukti cinta, dan seks bebas seakan-akan bukan hal yang tabu. Ini sangat bertentangan dengan arti kasih. Jika kita mengasihi pasangan kita, pacar atau juga calon teman hidup, maka kita sopan terhadap dia. Dalam perilaku seksual juga tidak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, dan menjaga itu sebagai kekudusan yang wajib sampai pemberkatan pernikahan. Memperlakukan dengan hormat, saling menghargai. Sedangkan dalam kehidupan bersosial, kita tidak menghina mereka
yang status sosialnya lebih rendah dari kita. Sebaliknya, kita melindungi mereka, menerima mereka apa adanya, bahkan bertumbuh bersama dalam iman percaya, mengangkat kehidupan mereka bersama-sama sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Itulah pesan kasih hari ini. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, yang kasar, dan yang tidak senonoh. Kasih itu sopan, lemah lembut, dan penuh penghormatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Bagian terindah dalam kehidupan kami adalah mengenal kasih-Mu dan hidup di dalamnya. Bimbing kami terus Tuhan, hidup meneladani kasih-Mu. Secara khusus hari ini, untuk kami saling memperlakukan dengan sopan, dengan kehormatan dalam kemuliaan hidup. Baik terhadap sesama kami tidak saling merendahkan, maupun juga terhadap lawan jenis. Kami menjaga kekudusan di dalam Tuhan, dalam berumah tangga, di dalam pergaulan kami. Kami berdoa secara khusus hari ini untuk anak-anak muda daripada gereja-Mu, anak-anak kami, supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat, menguduskan mereka dalam hadirat-Mu. Mereka bertumbuh dalam kekudusan satu demi satu, dibimbing di dalam pergaulan mereka. Bila nanti bertemu calon teman hidup, Tuhan, mereka menjalani hubungan dengan sopan, dengan kudus, sampai menuju pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, untuk melanjutkan generasi-generasi ilahi yang berjalan dalam rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami, masa depan dan studi mereka, pelayanan mereka, pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan buat generasi anak panah yang Tuhan percayakan untuk kami arahkan di dalam iman percaya dalam Yesus Kristus. Bimbing kami, para orang tua, dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Jemaat Tuhan semuanya dalam perlindungan, kasih sayang, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap keluarga jemaat-Mu untuk ibadah esok minggu. Beri kesehatan semua supaya dapat datang beribadah. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan semua yang ambil bagian pelayanan hari Minggu. Bapak Penatua Yusak yang akan memimpin ibadah, menyampaikan firman Tuhan di ibadah Raya Minggu. Juga Nike yang akan menyampaikan sharing firman di ibadah kedua, ibadah Yud. Tuhan mengurapi anak-anak-Mu ini. Juga worship leader, tim musik dalam pengurapan Tuhan, latihan-latihan mereka. Jemaat-jemaat yang hadir datang dengan kerinduan kepada Tuhan, dan Engkau menyapa dalam firman dan roh. Beri cuaca yang baik, beri suasana yang baik, supaya kami dapat beribadah memuliakan Tuhan. Engkau hadir melawat umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah. Tetap semangat dan tetap sehat. Shalom.